Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidupmu untuk siapa? Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-24 sampai dengan ke-26. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam setiap perjuangan hidup kami sedang berjuang untuk apa dan untuk siapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang sangat klasik, yaitu apa tujuan hidupmu? Tatkala berbicara tentang tujuan hidup, maka apa yang akan dilakukan dalam hidupmu dan engkau melakukannya untuk siapa? Kita tahu dengan jelas setiap kehidupan kita itu ada yang apa yang kita lakukan dan untuk siapa kita melakukannya. Dari anak-anak semenjak kecil bersekolah, maka apa yang dilakukannya adalah sekolah. Lalu apa tujuan daripada yang dilakukannya dan untuk siapa? Yaitu untuk masa depan dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang berhasil dan orang baik. Tatkala sudah bekerja, sudah mandiri atau sudah berkeluarga, kita akan bertanya kembali, apa yang engkau kerjakan? Buat seorang istri adalah mengurus rumah tangga, dan buat seorang suami adalah menafkahi kebutuhan rumah tangga. Lalu tujuannya untuk siapa engkau melakukannya? Yaitu untuk keluargaku itu makin hari makin benar, makin baik, makin berkecukupan, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Sebuah harapan yang sangat indah dan mulia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus tahu dengan jelas tatkala dulu apa yang dikerjakannya, yaitu untuk popularitas diri, kapasitas diri. Dia terus belajar, dia terus membekali diri untuk punya pengaruh, posisi dan kuasa. Lalu apa yang dilakukannya? Untuk siapa yang dilakukannya? Jelas Paulus melakukannya dulu bernama Saulus adalah untuk diri sendiri. Dia menjadi orang yang ditakuti, disegani dan dihormati. Tetapi setelah Paulus kemudian diubah Tuhan dan mengalami sebuah pertobatan, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, dan untuk siapa dia melakukannya. Apa yang dikatakannya semata-mata adalah tentang mengabarkan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang kebenaran firman Allah, menggembalakan jemaat-jemaat yang dilayaninya, termasuk dalam kitab Filipi, mengabarkan Injil kepada kepala penjara dan seisi rumahnya, lalu membentuk jemaat Filipi yang berkembang pesat, bertumbuh. Kitab Filipi adalah berbicara tentang pertumbuhan jemaat di dalam Filipi, bagaimana juga mengajarkan tentang kuat di dalam menghadapi penderitaan. Salah satu gereja yang bertumbuh dengan baik dan itu menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan akan hati Paulus adalah jemaat di Filipi. Kita tahu dengan jelas bagaimana Epaphroditus dikirim sebagai bentuk kasih perhatian daripada jemaat Filipi yang memperhatikan hambanya, memperhatikan orang yang telah mengabarkan kebaikan, kebenaran firman Allah kepada mereka. Sahabat seperjalanan, ada sebuah perubahan hidup. Apa dan untuk siapa hidupmu? Tatkala itu dikenakan kepada Paulus, kalau itu dikenakan kepada kita, apa yang firman Tuhan katakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Untuk siapa kita hidup? Tentu kita akan menjawab secara rohani dan spiritual adalah untuk kemuliaan Allah. Tetapi apa yang kau kerjakan untuk dunia ini, yaitu orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, dirimu sendiri, orang-orang terdekatmu, itu adalah lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita diberikan peran bertanggung jawab, maka kita akan melakukan semuanya terbaik, yaitu untuk orang-orang terdekat kita yang paling utama, yaitu untuk keluarga. Kalau belum berkeluarga, minimal untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk orang-orang yang pernah mencintai kita. Lalu kita berjuang untuk bisa melakukan balas budi kepada mereka. Itu pertanyaan untuk siapa? Berbicara tentang untuk siapa, maka firman Tuhan pun mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri setelah engkau mengasihi Allah. Dan hukum mencintai manusia, mengasihi manusia dikatakan hukum yang sama dengan hal yang di atas.
Jadi tatkala kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, kita sedang menunjukkan kasih dan hormat kita itu kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Apa yang kita pelajari daripada ayat ini? Sukacita Paulus adalah tatkala bisa bersama dengan jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus dikatakan, kemegahanmu dalam Kristus Yesus tatkala engkau makin bertambah. Karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Maka sesuatu yang sangat indah tatkala hidup kita bisa berperan memberikan dampak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan bukan dampak buruk. Memberikan sebuah peran dalam kehidupan baru yang diubahkan Tuhan dan bukan kehidupan lama. Apa itu kehidupan lama? Yaitu segala sifat-sifat buruk, keberdosaan yang tujuannya hanya untuk diri sendiri. Tatkala kita hidup hanya memikirkan untuk kepentingan diri, kenyamanan diri, kesuksesan diri, kesukaan diri, maka kita tidak punya waktu untuk memikirkan untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Dengan demikian, kalau Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang kuanggap rugi sekarang, yang dulu kuanggap dulu untung, sekarang kuanggap rugi di dalam Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Dalam Filipi 4 ayat ke-4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita memahami bahwa hidup ini cuma sekali, dan kalau kita ingin memahami bahwa hidup ini harus menghasilkan sesuatu yang berharga, emas, permata, perak dalam perlombaan itu, emas, perak, perunggu, adalah bentuk logam-logam mulia yang menjadi tanda bahwa logam-logam mulia itu adalah logam yang berharga. Lebih berharga daripada benda-benda padat lainnya, seperti bebatuan dan benda padat yang lainnya. Logam mulia menjadi sebuah sarana dan gambaran tentang kualitas hidup, agar hidup kita yang satu kali ini memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang benar, kehidupan yang memberkati, tidak lagi berpusat tentang diri. Sewaktu kita berpusat kepada Tuhan dan kita mengubah diri kita, yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Allah dengan mencintai, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita akan berjuang untuk menjadi pemelihara keluarga yang baik, mencintai keluarga yang baik, mencintai orang-orang di sekitar kita, berbagi berkat kepada orang yang di sekitar kita. Kehadiran kita menjadi inspirasi, kehadiran kita menjadi terang, kehadiran kita menjadi solusi, karena engkau menjadi alat di tangan Tuhan yang kehadiranmu sungguh memberkati. Kedatanganmu dan kehadiranmu dinantikan, bukan diharapkan jauh dari kehidupan orang-orang tertentu. Kalau orang jahat berharap jangan dekat-dekat, karena kehadirannya hanya akan membuat kerugian kepada diriku. Tapi sewaktu kita menjadi alat di tangan Tuhan, maka kehadiran kita akan membawa kebaikan-kebaikan Allah yang memberkati orang lain. Apa kata kunci yang paling utama? Yaitu berubah. Berubah menjadi lebih baik. Maka engkau akan melakukan hidupmu yang cuma satu kali untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah, dengan cara memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan sebuah perubahan hidup yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin diubahkan Tuhan, semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Untuk siapa dan untuk apa hidupmu? Untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.